berjumpa kembali para meditator dimanapun Anda berada. Kita kembali berkumpul di dalam meditasi kita bersama. Dan sebagai awal meditasi ini, kita akan merenungkan beberapa hal yang perlu dan penting untuk kita semua, khususnya berkaitan dengan aktivitas meditasi kita. Sebelum kita lanjut, mari kita awali perjumpaan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berkumpul kembali untuk bermeditasi bersama. Semoga Engkau hadir bersama dengan kami, memberkati semua yang kami laksanakan, usaha-usaha kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu. Hadirlah bersama kami, tinggallah di dalam diri kami, jumpailah kami yang senantiasa berseru kepadamu, Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Untuk mengantar kita ke dalam meditasi, saya akan membacakan sebagian dari sabda Tuhan dan sedikit masuk ke dalam permenungan tentang hal itu. Sabda Tuhan yang saya bacakan, saya kutip dari Injil Markus bab 10. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus tiba dan murid-muridnya bersama dengan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggilnya dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ingin bermeditasi, mencari kedekatan dengan Tuhan, dengan masuk ke kedalaman batin kita. Kita akan merenungkan pada kesempatan ini apa yang sebenarnya kita buat setiap kali kita bermeditasi. Ketika kita bermeditasi, kita laksana melakukan sebuah gerakan mundur. Mundur di dalam hidup kita untuk menjumpai Dia yang senantiasa menunggu kita. Dan gerakan mundur itu kita laksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu kita mundur dari kesibukan pekerjaan dan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menyendiri, kita mengambil waktu dan kesempatan untuk hanya sendiri di hadapan Tuhan, untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan tahap yang kedua adalah kita mundur ke dalam inti kesadaran kita, ke dalam batin kita,
untuk di sana sendirian berjumpa dengan Tuhan. Itulah inti dari setiap latihan rohani, gerakan mundur untuk masuk ke dalam kesendirian kita, supaya kita apa adanya berhadapan dengan Tuhan tanpa embel-embel. Kita berlatih untuk dapat melakukan gerak mundur itu dan bertahan beberapa saat di titik terdalam gerakan mundur itu dan bertahan pada inti kesadaran itu. Di sana kita berjumpa dengan diri sejati kita yang tidak lain adalah Roh Allah yang dihembuskan ke dalam diri kita saat kita diciptakan. Roh kita itu sangat dekat dengan Allah karena berasal dari Allah sendiri. Karena kedekatan roh kita dengan roh Allah itu sendiri, maka pada saat kita berada pada inti kesadaran kita, kita sangat dekat dengan Allah. Dan di sanalah saat dan tempat perjumpaan dengan Allah. Bertahan di dalam kedekatan itulah yang menjadi tujuan meditasi kita. Maka kalau kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam di hadapan Tuhan dan bertahan kurang lebih 30 menit dalam kesendirian di hadapan Tuhan, itulah yang menjadi tujuan dari meditasi kita, supaya kita tetap ada di hadirat Tuhan dan Tuhan hadir bersama kita. Mengalami kedekatan itulah yang menjadi kekuatan orang-orang Kristiani awal untuk bertahan di dalam tantangan. Ketika mereka mengalami pengejaran, mereka lari ke padang gurun agar tetap dapat bertahan di dalam kedekatan itu, di dalam kesendirian itu bersama dengan Tuhan. Ketika mengalami penganiayaan, kedekatan itu menjadi kekuatan untuk tetap bertahan sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Banyak dari antara mereka yang bahkan merelakan hidupnya dan menjadi martir karena ingin tetap setia bertahan dalam kedekatan dengan Tuhan itu. Dan kedekatan dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan mereka untuk tetap setia. Komunitas padang gurun itu menjadi kekuatan kekristenan. Pada awal-awal kekristenan mereka menjadi kekuatan. Mereka lah yang kemudian menjadi tonggak terus berlangsungnya hadirnya gereja, baik di saat penganiayaan maupun kemudian di masa kemunduran hidup rohani ketika kekristenan masuk ke dalam situasi yang mapan, situasi yang nyaman. Memang ketika kita masuk dalam situasi yang nyaman, kadangkala kita kosong secara rohani. Tetapi komunitas padang gurun itulah yang tetap menjadi kekuatan juga di situasi seperti itu. Perkataan Santo Paulus dalam surat kepada orang Roma bab 12 ayat 2 menjadi aturan hidup mereka. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah yang menjadi aturan hidup mereka, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak hanyut oleh arus dunia, tetapi berusaha untuk berubah oleh pembaharuan budi. Karena budi diperbaharui, hati diperbaharui, maka mereka hidup dalam kebaharuan itu di hadapan Tuhan. Perkembangan yang cukup berarti dari doa kontemplatif Kristiani ini berlangsung secara kurang lebih 2 abad di padang gurun Mesir, di Palestina, dan di Syria. Yohanes Cassianuslah yang membawa cara hidup ini ke barat pada awal abad ke-5. Di sana ia memperkenalkan cara hidup, cara doa kontemplatif ini dengan mendirikan 2 biara di Marseilles pada tahun 415.
1 biara untuk wanita, 1 biara untuk pria. Dia menularkan pengetahuan dan pengalaman komunitas padang gurun Kristiani awal serta ajaran-ajaran mereka, terutama ajaran Evagrius dalam institusi Cenobit dan konferensi-konferensinya. Dalam tulisan-tulisannya, John Main menemukan meditasi sebagai sebuah disiplin untuk mendiamkan pikiran. Jadi meditasi ditemukan sebagai sebuah disiplin diri untuk mendiamkan pikiran dengan mengulang satu formula atau doa pendek atau kata-kata doa yang pendek. Seperti misalnya dengan mengatakan, selamatkanlah aku ya Allah. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Seperti yang terungkap dalam Mazmur 69. Mengulang-ulang secara terus-menerus doa yang singkat itu dengan tujuan untuk mengosongkan diri dan membiarkan seruan itu bergema di kedalaman batin kita. Dan dengan demikian membiarkan diri kita dipenuhi oleh seruan untuk memohon supaya Tuhan memenuhi diri kita. Di dalam tradisi gereja timur, jalan doa kontemplatif ini tetap menyuburkan spiritualitas gereja ortodoks. Ajaran rahib-rahib padang gurun pada awal abad keempat mempunyai pengaruh yang besar, terutama seruan mereka untuk berdoa terus-menerus. Seruan untuk terus-menerus berdoa dengan mengulang sebuah kata pendek. Itulah yang biasa dalam tradisi meditasi kita sebut mengulang mantra. Jalan doa kontemplatif ini pertama kali dikenal sebagai doa nama, kemudian disebut sebagai doa hati, dan akhirnya menjadi terkenal sekarang ini dengan doa Yesus. Akar dari doa Yesus itu sendiri sesungguhnya sudah ditemukan di dalam Injil, seperti seruan Bartimeus yang buta, yang berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ia terus-menerus dengan seruan itu, sekalipun orang berusaha untuk mendiamkan dia terus-menerus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan seruan itu didengarkan oleh Yesus. Dan Yesus berbelas kasihan kepada dia, ia menjadi sembuh. Atau juga seruan pemungut cukai di dalam rumah ibadat. Ketika ia masuk dalam rumah ibadat, ia tidak berani menengadah, dan ia duduk di belakang dengan tertunduk. Ia hanya mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia terus menerus dengan seruan yang sama, kasihanilah aku orang berdosa ini. Seperti terdapat dalam Lukas 18 ayat 10-14. Kedua contoh ini dipuji oleh Yesus sebagai sebuah seruan dari iman yang kokoh. Inilah yang kita lakukan ketika kita bermeditasi. Ketika kita terus-menerus dengan seruan Maranatha. Itu tidak lain daripada seruan datanglah Tuhan. Dan seruan itu adalah seruan dari kerinduan agar diri kita dipenuhi oleh Tuhan. Dengan terus-menerus mengulangi seruan yang sama, kita pun percaya Tuhan yang kita serukan, Tuhan yang kita sebut namanya, Tuhan yang kita panggil akan datang memenuhi hidup kita. Marilah saat ini kita masuk ke dalam meditasi. Kita ambil sikap duduk yang tepat, kita kosongkan pikiran kita masuk ke dalam keheningan, dan dengan setia kita mengulangi mantra kita, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi,
di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.